good people, kali ini kita bertemu kembali untuk membahas materi fisika kelas 10 mengenai apa? Ya, betul, mengenai besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Baik, kita akan membahas mengenai besaran. Besaran dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, besaran berdasarkan satuan dan besaran berdasarkan nilai dan arah. Nah, besaran berdasarkan satuan kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok dan besaran turunan. Baik, di sini sudah ada besaran berdasarkan satuan. Besaran berdasarkan satuan kita bagi tadi ya menjadi dua hal. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Di mana besaran pokok memiliki bagian-bagian tertentu. Misalkan panjang. Besaran pokok panjang satuannya adalah meter dengan lambang satuan adalah m. Bagaimana dengan besaran turunan? Ya, besaran turunan adalah berdasarkan besaran pokok. Kalau besaran pokoknya adalah pada luas, maka besaran penyusun atau besaran turunannya adalah panjang dikali lebar, di mana lambang satuannya adalah meter kuadrat. Dan untuk besaran berdasarkan satuan, kita bisa hafal untuk menyelesaikan materi-materi fisika selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai besaran berdasarkan nilai dan arahnya. Jadi, besaran berdasarkan nilai dan arahnya itu dibagi menjadi besaran vektor, besaran tensor, dan besaran skalar. Jadi, besaran vektor memiliki kesamaan, keduanya memiliki nilai dan arah. Adapun perbedaannya, besaran vektor memiliki satu arah, sedangkan besaran tensor memiliki banyak arah. Tentunya di tingkat SMA, Anda akan mempelajari besaran vektor. Adapun besaran tensor akan dipelajari lebih lanjut. Nah, contoh besaran vektor antara lain seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Sedangkan contoh besaran tensor antara lain tegangan, regangan, dan koefisien gaya gesek. Selain besaran vektor dan besaran tensor, terdapat besaran skalar juga. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh dari besaran skalar antara lain massa, jarak, dan energi. Nah, untuk satuan, jadi banyak macam standar satuan, yaitu ada satuan massa, satuan panjang, waktu, arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Sekarang kita memasuki dimensi. Dimensi dibagi menjadi dua lagi ya. Jadi ada dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan. Jadi kalau besaran pokok itu memang besaran utama, sedangkan besaran turunan berdasarkan besaran pokok. Ya. Sekarang kita lihat pada dimensi besaran pokok. Jadi kalau misalkan besaran pokoknya adalah panjang dengan satuan internasionalnya adalah kilogram, maka dimensinya apa? Ya, betul. Dimensinya adalah M. Massa, dimensinya apa? L. Waktu T. Dan jumlah zat ya, sampai jumlah zat dengan satuan internasional adalah mol. Jadi situ sudah tertera. Kita lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal pada dimensi besaran pokok. Dan bagaimana pada dimensi besaran turunan? Kita lihat ya. Jika besaran turunan luas, yaitu satuan internasionalnya adalah meter pangkat 2, maka kita lihat pada besaran pokok ya, meter kuadrat berarti L pangkat 2 ya. Di sana ada meter, maka dimensinya adalah L. Begitu untuk seterusnya. Jadi dimensi memiliki manfaat sebagai berikut nih. Ada 4 poin yang saya berikan di sini. Yang pertama untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Kemudian menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang ketiga, menganalisis dimensi suatu konstanta suatu besaran. Dan menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui
tombol atau simbol atau lambang pada besaran itu sendiri. Nah, kita masuk ke pengukuran ya. Pada pengukuran ini dibagi menjadi beberapa hal ya. Ada pengukuran besaran panjang, ada pengukuran besaran waktu, ada besaran massa. Jadi pengukuran pada besaran massa itu ada. Dan kemudian pengukuran volume benda tidak beraturan. Ini terbagi lagi nih antara besaran-besaran ini ya. Pada pengukuran pada besaran panjang itu biasanya digunakan alat besar seperti micrometer scope, jangka sorong, penggaris atau mistar. Kemudian kalau misalkan pada pengukuran besaran waktu, kita bisa menggunakan stopwatch analog atau stopwatch digital. Dan pada pengukuran besaran massa, kita bisa menggunakan neraca Aufhaus, neraca sama lengan, dan neraca Dachin. Ada kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Di sini ada 3 jenis kesalahan. Ada kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Angka penting dan notasi ilmiah. Di sini, jadi angka penting dan notasi ilmiah itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada angka penting nih, ya. Yang kedua ada operasi hitungan dalam angka penting dan notasi ilmiah. Di mana operasi hitungan dalam angka penting itu kita bagi lagi ya menjadi 4 bagian. Ada operasi pembulatan, operasi penjumlahan dan pengurangan tentunya, operasi perkalian dan pembagian, operasi pangkat dan akar. Nah, dalam pengukuran itu pasti ada rasa ketidakpastian dari hasil. Jadi di sini akan saya klasifikasikan. Jadi ketidakpastian hasil ukuran atau pengukuran dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah ketidakpastian pengukuran tunggal. Yang kedua, ketidakpastian pengukuran berulang. Yang ketiga, pengukuran tidak langsung. Jadi pengukuran tidak langsung itu pengukuran tidak langsung dari pengukuran tunggal misalkan. Kemudian pengukuran tidak langsung dari pengukuran berulang. Jadi ada yang pengukuran tunggal dan juga pengukuran berulang. Di sini ada ketelitian dan ketepatan hasil. Jadi kalau ketelitian itu biasa kita katakan sebagai presisi, sedangkan ketepatan itu biasa kita katakan akurasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ketelitian atau presisi. Jadi ketelitian atau presisi ini merupakan ukuran yang menyatakan pendekatan sesuai nilai semestinya. Ketelitian berhubungan dengan ketidakpastian relatif dari hasil pengukuran. Jadi semakin kecil nilai ketidakpastian relatif, semakin besar juga ketelitian pengukuran tersebut. Jadi nilai ketelitian pengukuran dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, bagaimana dengan ketepatan atau akurasi? Jadi ketepatan menyatakan nilai yang sesuai dengan ukuran sebenarnya. Ketika Anda melaporkan hasil pengukuran, Anda melaporkan dalam bentuk X lebih kurang delta X, misalkan seperti itu. Anda perlu mengetahui bahwa delta X merupakan ketidakpastian mutlak. Nilai delta X misalnya diperoleh dari 0,5 skala terkecil dari alat pengukuran pada pengukuran tunggal. Dan simpangan baku pada pengukuran berulang juga. Semakin kecil hasil ketidakpastian mutlak, semakin besar ketepatan dalam pengukuran. Nah, dalam fisika juga ada pengolahan dan penyajian data. Tentunya, ya. Jadi hukum fisika memiliki keterkaitan antar besaran. Ada keterkaitan tersebut dapat dinotasikan dalam bentuk grafik. Jadi, contoh grafik yang paling mudah ditemui adalah grafik persamaan garis lurus. Di mana grafik persamaan garis lurus dinotasikan dalam bentuk atau dalam suatu persamaan Y sama dengan mx tambah n, di mana m adalah gradien dan n sebagai ordinat titik potong garis lurus terhadap sumbu Y. Grafik garis lurus yang Anda gambar sebaiknya mengisi seluruh luasan yang telah disediakan tentunya. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih skala mendatar dan skala tegak dengan tepat. Adapun titik nol, skala tidak perlu selalu tampak pada grafik. Jadi Anda bisa melihat grafik yang ada di samping ini. Nah, saya memberikan contoh soal. Jadi bisa dilihat gambar tersebut. Jadi gambar tersebut menunjukkan pengukuran tebal kaca menggunakan micrometer scope. Berapakah tebal kaca?
Tentunya kita harus cari skala utama. Berapakah skala utamanya? Ya, benar. Skala utamanya adalah 3 mm. Skala noniusnya bagaimana? Ya, 13. Karena kita lihat di sana ya, yang garis lurus. Jadi di bawah nilai 15, kita turun 1, level 14. Sejajar 13. Itulah dia ya, untuk skala nonius. Jadi 13 dikali 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,13 mm. Jadi bagaimana dengan hasil pengukuran? Hasil pengukuran adalah skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Maka 3 ditambah 0,13 mm sama dengan 3,13 mm. So, ketebalan kaca sebesar 3,13 mm.